Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait bagaimana ya tutorial tentang bagaimana membangun cloud storage berbasis Nextcloud pada infrastruktur Neolite ya. Sebelum kita lebih jauh terkait fitur-fiturnya, kita terlebih dahulu mungkin alangkah baiknya kita mengenal terkait apa yang dinamakan cloud storage ya. Cloud storage merupakan sebuah infrastruktur penyimpanan berbasis cloud yang berfungsi untuk memfasilitasi kita untuk melakukan penyimpanan data secara terpusat pada server yang terletak pada internet ya. Data yang atau file yang tersimpan itu harusnya kalau sudah berbasis cloud storage dapat kita akses dari mana saja dan kapan saja dengan menggunakan perangkat apa saja ya. Bisa kita akses menggunakan perangkat laptop, perangkat handphone dan lain sebagainya. Selanjutnya kita ke aplikasi yang akan kita gunakan untuk mengimplementasikan cloud storage. Jadi adalah Nextcloud ya. Nextcloud merupakan software yang bersifat client server ya. Jadi ada aplikasi kliennya dan ada aplikasi servernya yang menyediakan layanan penyimpanan data secara cloud. Mirip dengan layanan yang terdapat pada Dropbox, Google Drive ataupun iCloud ya. Semuanya itu adalah cloud storage ya. Namun dengan Nextcloud ini kita dapat membuat ya atau menyimpan data kita pribadi pada server kita ya, sehingga kita tidak perlu khawatir dengan adanya suspend ya terhadap akun cloud kita ataupun data kita terhapus atau dihack oleh orang lain karena kita sudah memprovide menggunakan server pribadi ya. Nah, terkait itu kita akan membangun ya cloud storage menggunakan Nextcloud itu di atas VPS Neolite ya. Neolite merupakan produk VPS yang disediakan oleh Biznet Geo yang menyediakan resource sumber daya komputasi dedicated yang didukung oleh SSD storage berkecepatan tinggi dan dukungan interkoneksi lokal dan internasional yang stabil ya. Jadi infrastruktur yang digunakan untuk VPS ini sudah menggunakan teknologi penyimpanan berbasis SSD sehingga pemrosesan data itu akan menjadi lebih cepat ya. Kita bisa lihat ya pilihan paket ya. Di sini kita bisa menentukan paket-paket apa saja yang kita butuhkan ya. Misalnya kita butuh hanya yang 1 core, RAM 1 GB, storage-nya 60 GB. Nah, itu kita bisa order ya sesuai dengan kebutuhan kita. Langsung saja selanjutnya kita akan membantu teman-teman tentang bagaimana caranya untuk melakukan registrasi ya. Melakukan registrasi Neolite ya melalui dashboard dari Biznet ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita sudah masuk di website Biznet Geo. Kita bisa langsung masuk ke portal ya. Kita bisa login. Pastikan teman-teman sudah memiliki akun ya. Sudah memiliki akun untuk melakukan proses login. Kita akan redirect ke dashboard. Selanjutnya kita akan coba masuk pada menu compute ya. Jadi cara untuk membeli paket Neolite VPS-nya kita tinggal masuk ke menu compute terus Neolite. Di sini kita bisa pilih create new ya, buat baru. Misalnya Neolite service name, misalnya Walid Umar. Kita bisa pilih region. Kita pilih region yang berada di Indonesia. Selanjutnya kita pilih yang standar dulu ya untuk VRAM-nya. Kita bisa pilih yang per bulan ya atau per 6 bulan ya. Di sini kita akan punya satu vCPU, 1 GB RAM dan 60 GB hard disk ya. Selanjutnya kita tinggal pilih sistem operasinya. Di sini kita akan pilih tersedia banyak sistem operasi. Kita akan pilih Ubuntu yang terbaru.
Terus kita akan buat username sama password. Oke, jika sudah, kita bisa langsung klik tombol next ya. Kita bisa lihat billingnya. Oh ya, kita diminta untuk membuat SSAKI dulu, create SSAKI, misalnya SSAKI-nya Neolight VPS. Kita create. Oke. Nah, kita langsung mendownload kode PEM-nya ya. Untuk melakukan authentication key-nya. Setelah itu kita tinggal next untuk melakukan proses pembayaran ya. Oke, kayaknya ada keliru di sini. X bisnet. Oke, tidak bisa menggunakan karakter ya. Karakter simbol. Di sini kita bisa langsung melakukan payment menggunakan beberapa pilihan ya, bisa menggunakan ATM, credit card ataupun pilihan-pilihan lainnya. Nah, jika teman-teman sudah melakukan proses pembayaran, tinggal pilih menu ordernya ya. Oke, kita tinggal klik order dan orderan kita sudah sukses. Oke. Kita tinggal tunggu hingga service VPS kita aktif ya. Dan di sini otomatis akan muncul IP address dan region kita. Oke, di sini kita bisa lihat ya, service kita sudah aktif ya. Selanjutnya kita bisa lihat IP address-nya juga sudah aktif ya, bisa kita langsung gunakan. Sangat mudah sekali ya proses registrasinya. Kurang dari 5 menit kita sudah punya server VPS ya sendiri. Oke, kita bisa langsung buka konsol. Oke. Dimana kita bisa langsung login di sini. Teman-teman bisa langsung login. Oke, kita bisa langsung cek koneksi ke internet. Apakah sudah terkoneksi? Oke, server kita sudah terkoneksi dengan baik ke internet ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan semacam benchmark ya, semacam benchmark yang bertujuan untuk mengukur performa dari VPS ini sendiri ya. Kita akan benchmark menggunakan dua tool ya, tool yang sering digunakan ada bench.sh dan IABS ya. Kita coba gunakan dulu. Di sini kita akan masuk ke super user dulu. Setelah kita masuk ke super user, kita akan lakukan widget ya. Kita cek dulu service widgetnya sudah ada. Oke, kita akan coba benchmark. Oke. Oke, jadi ini adalah tool yang biasanya digunakan untuk melakukan benchmark ya. Kita bisa lihat detailnya. Oke, dia sedang mengetes ya I/O speed-nya. Dan tentunya kita bisa bandingkan hasil dari benchmark ini dengan produk-produk VPS dari layanan hosting yang lain ya, yang tentunya setara dengan spesifikasi yang kita gunakan ya. Kita bisa lihat upload speed-nya, download speed-nya, latensinya ya 0, upload speed-nya 1 GB ya, rata-rata 1 GB. Jadi kalau bisa kita bilang performa dari khususnya performa dari konektivitas internetnya sangat stabil sekali ya. Kita bisa lihat. Oke, kita tinggal tunggu beberapa saat hingga proses benchmarknya selesai. Oke, dia akan melakukan speed test ke beberapa node server ya, yang kita bisa lihat hasilnya. Dia akan melakukan semacam speed test ke beberapa server. Untuk koneksi internasional juga sangat baik ya latensinya. Selanjutnya kita akan coba untuk menginstal ya cloud storage di atas mesin Neolight ini ya, VPS Neolight kita.
Oke, proses instalasinya kita akan install menggunakan metode snapd ya. Jadi kita install dulu, pastikan kita sudah menginstal snapd. Oke, setelah kita install snapd, kita coba cek snapd version ya, snap version versi berapa. Oke, sudah versi yang terbaru ya untuk Ubuntu 22.04. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi Nextcloud-nya menggunakan snap install Nextcloud. Dia akan melakukan proses instalasi ya Nextcloud dari repositori dari snap-nya. Oke, sedang melakukan proses downloading paket-paket yang dibutuhkan ya. Jadi tentunya untuk melakukan instalasi Nextcloud ini ada berbagai macam metode yang bisa kita gunakan. Nah, salah satunya adalah menggunakan metode snap ini ya. Kita juga bisa melakukan instalasi dengan secara manual ya. Nah, tentunya kalau kita instalasi secara manual prosesnya akan sangat panjang ya, karena kita harus mempersiapkan berbagai hal ya, seperti web servernya, seperti versi PHP-nya dan database-nya ya, untuk melakukan proses instalasi. Nah, berbeda dengan Snap, kita bisa lihat Nextcloud sudah terinstall dengan baik. Langkah selanjutnya adalah kita memastikan kita mengallow port 80 ya, WiFi allow port 80 dan port 443 untuk TCP ya, agar Nextcloud kita dapat diakses dari internet. Selanjutnya kita tinggal reload ya, WiFi reload untuk merestart. Oke, langkah selanjutnya kita langsung bisa mengakses IP publiknya ya, harusnya sudah bisa diakses. Nah, dan sudah muncul tampilan dari Nextcloud itu sendiri ya. Nah, di sini kita bisa buat akun admin. Misalnya buat sebuah akun admin. Oke, kita bisa pasang dan proses instalasinya akan berjalan ya. Jadi sangat mudah sekali melakukan instalasi Nextcloud menggunakan snap install ya. Oke, di sini kita tinggal tunggu hingga proses instalasinya selesai ya. Oke, sambil menunggu proses instalasinya selesai ya, di sini saya sudah menyediakan domain ya sebenarnya yang bisa kita gunakan untuk mengakses ya, sehingga kita tidak perlu menggunakan IP address lagi untuk melakukan atau mengakses layanan cloud storage kita. Kita cukup pakai domain yang sudah saya create, neolight.walitumar.my.id. Nah, untuk itu kita akan melakukan konfigurasi ya, agar Neolight Nextcloud ini dapat diakses melalui atau menggunakan domain ini. Nah, berikut adalah aplikasi yang direkomendasikan untuk diinstal. Oke, kita akan menginstal aplikasinya. Oke, sambil aplikasinya diinstal ya, kita bisa konfigurasi atau kita bisa kembali ke konsol untuk mengkonfigurasi agar domain yang kita gunakan tadi dapat diakses ya, agar Nextcloud kita hanya dapat diakses menggunakan domain ya. Tentunya ini dapat meningkatkan keamanan ya dari cloud storage kita. Kita setting dulu config.php. Oke. Di sini pada bagian array 0 ya, kita bisa menambahkan domain ya, trusted domain. Kita cari bagian trusted domain. Oke. Nah, di sini masih menggunakan IP address. Kita bisa ganti menjadi domain ya, neolight.walitumar.my.id. Oke, kita bisa. Oke, setelah itu kita bisa simpan.
Oke, selanjutnya kita akan atau kita bisa menggenerate ya. Kita akan menggenerate ya HTTPS ya untuk domain kita. Jadi caranya cukup mudah, tinggal diketik nextcloud titik enable HTTPS. Terus kita akan pakai HTTPS dari Let's Encrypt-nya ya. Kita tinggal enter. Oke, yes. Please enter email address. Kita akan pakai email address kita. Enter domain neolite.walidomar.my.id. Sedang di generate ya sertifikatnya. Kita tinggal menunggu hingga proses generate-nya selesai. Oke, dia sudah berhasil mendapatkan sertifikat dan harusnya next cloud kita ya sudah bisa diakses ya. Nah, di sini sudah ada sertifikat warning karena sudah tidak diizinkan lagi mengakses Neolite menggunakan domain ya. Oke, akses melalui domain tidak dipercaya ya. Jadi kita akan ganti ini menjadi neolite.walidomar.my.id ya. Oke. Oke, kita coba cek apakah sudah bisa kita akses ya layanan domainnya. Nah, di sini masih ada sedikit sertifikat warning ya. Nah, kita tinggal tunggu hingga proses sertifikatnya menjadi valid ya. Biasanya itu butuh waktu 3 sampai 15 menit. Di sini kita login dulu ke layanan cloud kita. Oke, sekarang kita sudah punya cloud ya, cloud storage yang bisa kita gunakan ya. Nah, di sini tentunya kita bisa menggunakan aplikasi Nextcloud untuk perangkat mobile kita. Kita bisa install aplikasi Nextcloud-nya sebagai klien ya. Nah, di sini kita bisa pilih berkas ya. Kita pilih berkas. Nah, kita akan melakukan simulasi untuk melakukan upload file ya. Bisa kita akan unggah berkas. Oke. Misalnya kita lihat size-nya dulu. Oke, misalnya kita akan mengunggah file yang berukuran 10 mega ya, sebuah file MP4 berukuran 10 mega kita upload. Oke, kita bisa lihat untuk mengupload sebuah file MP4 ya berukuran 10 mega kurang dari 30 detik ya kalau diakses menggunakan Neolite ini. Oke, selanjutnya bagaimana ketika kita melakukan proses download ya dari server cloud storage kita yang dibangun menggunakan Neolite. Kita coba download. Ya, kita bisa lihat ya kurang dari 10 detik ya otomatis langsung terdownload. Oke, overall performa dari Nextcloud itu sendiri sangat stabil ya, sangat stabil khususnya dari sisi manajemen file ya. Dari performa juga kita bisa lihat ya, performa juga sangat stabil. Dari jenis core yang kita gunakan hanya satu core dan memorinya hanya 1 GB. Ini menampilkan performa yang saya rasa sangat stabil ya. Untuk range harga yang 50.000, kita hanya menyisihkan uang 50.000 per bulan, kita sudah bisa punya 1 VPS dengan 1 core CPU dan 1 GB RAM dan 60 GB untuk storage-nya. Oke, di sini ya sesuai informasi yang saya sampaikan tadi, sertifikatnya di sini sudah valid ya, sudah valid. Sudah tidak ada lagi sertifikat warning ya. Setelah kita buka pada tab incognito, nah kita bisa login dengan aman ya menggunakan VPS Neolite kita ya, cloud storage kita. Oke, kita login. Oke, kita sudah masuk di dashboard ya.
Oke, secara umum, kita sudah menjelaskan secara detail ya bagaimana, layanan dari, produk VPS yang disediakan oleh, Neolight ini sangat stabil, dilihat dari range harganya. Kita juga bisa langsung, mengakses ya, di sini juga tersedia fitur, snapshot ya, yang bisa kita gunakan untuk melakukan snapshot pada, server kita ya. Jadi secara umum, produk dari, Biznet khususnya untuk produk Neolight ini sangat menarik sekali bagi saya dan, saya rekomendasikan untuk menjadi, pilihan ya, pilihan VPS ya, khususnya untuk, di wilayah, Indonesia karena menyediakan infrastruktur yang stabil dan, kestabilan konektivitas internet yang sangat, baik sekali ya, khususnya dari, upload dan, download ya. Kita sudah demokan tadi, menggunakan infrastruktur, cloud storage kita. Oke, ini juga hampir selesai ya proses uploading-nya. Tinggal semenit lagi dia, bisa selesai. Oke, sekian, semoga, video tutorial kali ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.